Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, para guru-guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi, yang semua hadis tersebut memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun kandungannya dalam. Dan hukum Islam secara global berputar pada 42 hadis ini. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-20, al-hadis al-ishrun, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang didapati oleh manusia secara umum dari kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam sahihnya. Hadis ini saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara hal yang didapati oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu atau perkataan kenabian yang terdahulu adalah jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu, ya, dari perkataan kenabian yang pertama. Di sini di antara perkara yang didapati manusia, perkara yang ditangkap, ya, atau yang ditangkap oleh manusia, idza lam tastahi, jika kau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki, maka lakukan apa yang kau suka. Perhatikan ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi mengatakan dari perkataan kenabian yang pertama. Artinya wasiat ini, jika kau tidak malu lakukan apa yang kau kehendaki, ini merupakan wasiat seluruh nabi, ya. Wasiat seluruh nabi. Bukan hanya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tapi wasiat seluruh nabi. Wasiat seluruh nabi seperti ini. Dan kita tahu banyak ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang sudah tidak kita tahu lagi tentang bagaimana ajarannya Nabi, misalnya Nabi Nuh atau nabi-nabi setelahnya, kecuali yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah hilang dari peredaran, kecuali yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ajaran para nabi, ya, yang masih tersisa dan diketahui oleh manusia adalah ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak malu, maka lakukan apa yang kau suka. Dan ini menunjukkan bahwasanya watak malu, ya, adalah termasuk perkara penting dalam agama, ya. Malu adalah perangai penting dalam agama. Buktinya apa? Buktinya seluruh nabi menyampaikan hal tersebut. Bahkan Nabi mengingatkan
kepada para sahabat. Ini di antara ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang masih tersisa, yaitu watak malu ya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan malu ya. Saya akan sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan malu ya. Tentang keutamaan malu. Yang kita sekarang ikhwan dan akhwat hidup di zaman yang butuh mengingatkan tentang akhlak ini. Kita hidup sekarang di zaman yang rasa malu sudah mau dikatakan hampir hilang. Dengan adanya medsos, dengan adanya berita-berita, orang tidak punya malu lagi. Contoh, yang mau korupsi nggak malu-malu. Korupsi, sudah korupsi masih dada-dada sama orang. Saya heran kadang-kadang nggak punya malu. Yang menyoting dirinya, kemudian melakukan perzinahan, kemudian dia sebarkan di internet, ya. Orang nonton banyak, dia pun tidak malu. Pede-pede saja. Hilang rasa malu, ya. Yang mau banyak hal-hal yang rasa malu sudah tidak ada, ya. Ya, ini yang apa namanya? Orang mau pungli nggak malu-malu, mau korupsi nggak malu-malu, mau ngomong nggak malu-malu, mau bohong tidak malu-malu. Ini yang kita lihat sekarang di dunia dalam berita seperti itu. Ya. Makanya rasa malu sudah tipis ya. Kalau kita tahu kita orang Indonesia adalah orang yang seharusnya memiliki sifat malu yang luar biasa. Dikenal di luar negeri orang Indonesia itu pemalu. Di luar negeri sana. Kalau kita tanya sama orang-orang berinteraksi di Indonesia, orang Indonesia pemalu. Ya. Pemalu. Harusnya demikian, harus kita jaga. Ini adalah warisan leluhur yang baik yang harus kita pertahankan dan sesuai dengan syariat Islam. Tapi kenyataannya rasa malu sekarang sudah mulai pudar ya. Lebih lagi yang seharusnya memiliki sifat malu seperti wanita justru terkadang lebih berani daripada laki-laki. Ya, terkadang laki-laki yang malu-malu kepada wanita. Wanita dengan pedenya ngomong, pedenya tampil, pedenya berkomentar, pedenya membantah. Pede. Ini terjadi. Padahal wanita dihiasi dengan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau wanita sudah tidak punya malu, wanita seperti apa itu? Tapi ini kita bicara kenyataan. Pembahasan tentang sifat malu ini bukan bahasan yang sepele. Ya, di zaman sekarang kita semua butuh dengan rasa malu. Ini baru kita bicara tentang malu berkaitan dengan masyarakat, dengan publik. Rasa malu sudah mulai hilang, mulai pudar. Belum lagi kalau kita bicara rasa malu dengan Rabbul Alamin, dengan pencipta kita. Ini lagi pembahasan lain lagi. Dua-duanya adalah sifat malu yang sangat dianjurkan dalam syariat. Makanya kalau kita menelaah tentang sifat malu, datang dalam hadis banyak ya. Datang dalam hadis ya. Bagaimana tentang keutamaan malu. Contoh seperti hadis ya. Saya akan sebutkan dalil tentang keutamaan malu. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata Nabi, rasa malu adalah cabang dari keimanan. Menunjukkan orang yang malu, dia punya iman. Dia punya iman. Dia ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-haya wal iman kurina jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu dan iman digandengkan bersama. Jika satu diangkat, yang satu diangkat, maka yang lain juga terangkat. Bayangkan ya, bagaimana keterkaitan malu dan iman. Ya, jika salah satu diangkat, maka yang lain juga akan ikut terangkat. Ya. Demikian juga secara bahasa kata sebagian ulama bahwasanya al-haya berasal dari al-hayat, dari kehidupan. Ya. Makanya diriwayatkan dari seorang sahabat kalau tidak salah Umar bin Khattab, dia berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Kata Umar bin Khattab atau yang lainnya radhiyallahu anhu, barang siapa
yang sedikit rasa malunya, maka sedikit waroknya. Dan barang siapa yang sudah sedikit waroknya, maka mati hatinya. Menunjukkan bahwasanya sifat malu ini berkaitan dengan matinya hati atau tidak berkaitan dengan iman, ya, berkaitan dengan iman. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ya. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Karena dengan rasa malu orang akan melakukan akhlak yang mulia dan malu melakukan keburukan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, ya. Dan di antara orang yang paling memiliki sifat rasa malu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memiliki sifat malu luar biasa, bahkan disebut bahwasanya Nabi SAW asyaddu ahayaan, ya. Rasulullah lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW lebih malu daripada gadis pingitan. Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa kondisi, kalau dia udah marah atau dia nggak suka, kelihatan warna merah di wajahnya. Beliau tidak ngomong, nggak enak. Bahkan sebenarnya dalam kisah tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, kemudian Rasulullah bikin walimah di dalam rumah, maka orang sebagian datang, sahabat datang ngobrol di rumah Nabi. Nabi mau berduaan dengan Zainab, ini kan baru nikah, walimah. Terus Nabi ingin suruh mereka pergi, Nabi nggak enak. Nabi nggak enak sehingga Nabi akhirnya pergi ke tempat lain. Balik lagi mereka masih ada. Nabi tidak suruh mereka pergi sampai Allah yang tegur mereka. Fayastahyi minkum. Nabi malu dari kalian sehingga Allah suruh mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena Nabi mau mengusir nggak enak. Ya, Nabi memiliki sifat malu yang luar biasa. Seperti Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah untuk salat 50 waktu, maka Nabi minta keringanan. 50 jadi 45, 45 jadi 40, jadi 35, 35 jadi 30, sampai jadi 5. Ketika sampai sudah jadi 5, Nabi melewati Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasul, ya Muhammad, minta lagi, fatlub minhu takhfif, minta keringanan lagi. Aku telah mencoba umatku yang lebih aqalla min dzalik, lebih kurang dari mereka salat kurang dari 5 waktu dan mereka tidak mampu. Minta kekurangan dari Rabbmu." Maka Nabi mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memiliki sifat malu. Makanya kalau ada apa terlihat di rona wajahnya. Bahkan tadi lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Maka sifat malu sifat yang mulia. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang al-Ashaj, Nabi mengatakan, inna fika khaslatain yuhibbahumullah. Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah. Ya, di antaranya adalah al-haya. Kata Nabi, ada 2 sifatmu yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah malu. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW melewati seorang dari kaum Ansar. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam al Ansar. Yaidu akhahu fil haya. Rasulullah melewati seorang pemuda, seorang sahabat dari Ansar, dia nasihati adiknya atau kakaknya, "Kamu jangan malu-malu." Dia nasihati, "Kamu jangan malu-malu." Kayaknya dia melihat adiknya tersebut karena malu akhirnya mungkin terluput dari sebagian kemaslahatan, maka dia nasihati, "Jangan malu-malu." Maka Nabi mengatakan, "Da'hu. Fa innal haya la ya'ti illa bi khair." Biarin dia malu. Biarin dia punya rasa malu. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang sebenarnya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sedang berbicara tentang suatu akhlak yang agung, ya, rasa malu berkaitan antara kita dengan sama manusia, apalagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, di zaman sekarang kita butuh menekankan sifat al-haya, rasa malu kepada diri kita sendiri yang mulai pudar rasa malu kita dengan banyaknya hal yang kita lihat, ya. Dan itu benar, kita tatkala saya katakan, ya, bagaimana apa yang kita lihat mempengaruhi sifat kita. Kita kalau lihat orang misalnya, seorang sering melihat di TV kebiasaan orang-orang non-muslim yang di mana laki-laki gandeng sama perempuan berjalan mungkin membuka sebagian auratnya, ciuman. Karena sering melihat,
sehingga hal itu seakan-akan sudah biasa bagi dia. Secara tidak sadar rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berjalan, dia mungkin terbuka aurat, merasa biasa. Kenapa? Dia sudah sering melihat pemandangan seperti itu. Sehingga ketika dia melakukan, dia tidak malu-malu lagi. Ini bagaimana pengaruhnya tontonan kepada anak-anak kita. Bayangkan yang lihat anak-anak melihat suatu, kita nonton film atau nonton film-film barat misalnya, anak-anak juga ikut nonton, melihat ciuman laki-laki ciuman istri temannya dicium sama suami orang, begitu-begitu biasa. Jalan tidak pakai jilbab. Anak-anak tidak ada rasa malu kalau sudah begitu. Tidak ada rasa malu. Mau kita didik rasa malu sementara tontonan mereka seperti ini. Sekarang zaman sekarang nonton Korea. Korea joget sana joget sini, laki-laki dengan joget macam-macamnya, perempuan dengan gimana mau rasa malu. Kemudian timbul pengagungan terhadap orang-orang non-muslim tersebut, di mana orang-orang hebat di mata mereka, di mata anak-anak kita, namanya orang-orang hebat, perempuan hebat itu perempuan yang buka jilbab, perempuan yang joget-joget depan laki-laki itu perempuan yang hebat. Gimana mau menanamkan rasa malu kepada anak-anak? Kita cekcoki tiap hari untuk menepis, menghilangkan rasa malu mereka. Ya. Ini musibah yang saya bilang zaman sekarang, makanya benar ya. Nabi mengatakan inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula, di antara nasihat para nabi yang masih tersisa, nabi-nabi terdahulu, di antara nasihat tersisa yang masih didapati oleh masyarakat, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kau tidak malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Ya, baik. Ini mukaddimah, sekarang kita masuk dalam makna hadis ini. Tolong dihapus. Saya sebutkan sebelum kita lanjutkan ya, tentang rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'alat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa taktasil min haidatiha. Ada seorang wanita tanya kepada Nabi tentang bagaimana cara membersihkan haidnya. Maka Rasulullah SAW ajarkan gimana tata cara membersihkan darah haid ya. Di antaranya ta'khudhu firsatan min miskin fatatahhar biha, yaitu ambillah sejumlah minyak wangi kemudian misik dan usapkan ya. Qalat, maka wanita ini bertanya. Ini mengatakan kalau bersuci setelah itu ambil misik, kemudian intinya bersucilah dengan misik tersebut. Maksudnya bahasanya adalah digosokkan atau dioleskan. Maka dia tanya, "Kaifa atatahharu biha?" Ya Rasulullah, bagaimana cara aku menggunakan misik tersebut? Rasulullah menjawab bagaimana ini berkaitan kemaluan wanita. Tatahhari biha, bersuci dengan misik tersebut. Subhanallah. Ya. Sampai Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan tangannya karena ya, malu mau jawab gimana. Perempuan tanya gimana, terus gimana caranya Rasulullah? Ya enggak mungkin Rasulullah jawab. Ya pokoknya bersuci kata Nabi SAW. Subhanallah. Maka kata Aisyah, wajtadabtuha ilayya. Maka saya pun tarik dia ya. Maka saya jelaskan maksudnya begini ya. Bersihkan bekas-bekas darah yang ada di kemaluan misalnya. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW malu ya. Taib, sekarang demikian juga ya. Sekarang kita lanjutkan aja tentang makna hadis tersebut ya. Perhatikan lafalnya. Jika engkau tidak malu di dalam tastahi, maka lakukanlah apa yang kau mau, kau suka. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak punya malu, lakukan apa yang kau suka. Ada khilaf atau dua pendapat ya makna hadis ini. Tentang hadis ini. Tentang makna hadis. Adapun pendapat yang pertama maksudnya adalah apa namanya? Ancaman ya. Ya, ancaman ya. Maka ini bisa artinya perintah atau pengkabaran ya. Perintah maksudnya kalau kita bahasa kita, kalau kau tidak punya malu lakukan saja. Maksudnya itu ancaman ya. Memang kalau tidak punya malu ya bikin aja. Maksudnya jangan kau lakukan.
jangan kau lakukan, tetapi datang dalam bentuk perintah, perintah dalam yaitu ancaman datang dalam bentuk perintah. Ancaman datang dalam bentuk perintah. Dan ini dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat bentuk perintah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Kata Allah misalnya, "I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, lakukan yang kalian sukai. Kalian sukai, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, berarti maksudnya ancaman itu jangan macam-macam, tapi datang dalam bentuk i'malu. Ini metode bahasa orang Arab untuk mengancam, tapi dengan perintah. Lakukan aja yang kalian lakukan, silakan. Tapi saya Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ya gampangannya gitu ya. Ayo nak, ayo bikin nak. Kalau kau macam ya, Abi tahu apa yang kau bikin ya. Takut ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Kata Allah, sembahlah yang apa selain Allah yang kalian sukai. Yang kalian sukai. Kalian sukai ya. Ini tentunya bukan perintah untuk syirik, tidak, tapi ini ancaman dari Allah. Jadi perintah tapi datang dalam bentuk ancaman, datang dalam bentuk perintah, dalam Al-Qur'an ada seperti ini. Ini sama. Di dalam tastahifasna masjid, kalau tidak punya malu lakukan aja terserah. Maksudnya jangan lakukan hal yang memalukan ya. Ini pertama. Yang kedua, ini adalah pengkabaran ya. Seperti artinya seakan-akan Nabi berkata, ya, orang yang tidak punya malu dia melakukan apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai. Ini juga apa yang dia sukai. Kalau bahasa kita bukan ancaman tapi apa? Ini semua celaan ya, celaan. Ya, celaan. Perintah dalam bentuk ancaman, ini pengkabaran. Orang yang tidak punya malu, dia melakukan apa yang dia sukai. Seperti sabda Nabi SAW, kata para ulama, man kadzaba alayya muta'ammidan, contoh dalam syariat misalnya Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang berdosa atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Nah, ini contoh, siapkan kaplingnya, seakan-akan perintah ya, tapi ini adalah kabar bahwasanya yang berdusta atas nama Nabi, yang bikin hadis palsu masuk neraka. Maksudnya demikian, masuk neraka. Ini diantara tafsiran para ulama, dan ini pendapat yang pertama. Hadis ini datang dalam bentuk celaan. Celaan tapi datang dalam bentuk perintah. Bisa maksudnya ancaman, bisa maksudnya pengkabaran. Pendapat yang kedua, dan ini semua disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. 2 jilid dicetak tentang syarah hadis Arba'in Nawawiyah, judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam, 2 jilid ya. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah benar-benar perintah. Benar-benar perintah untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ini tafsiran kedua. Tafsir kedua. Tafsir pertama. Tafsiran pertama, ini tafsiran kedua. Maksudnya bagaimana? Benar-benar perintah untuk kebaikan. Maksudnya ada 2 contoh. Maksudnya jika itu memang perkara baik, memang perkara baik yang tidak kita malu melakukannya, yang tidak perlu malu melakukannya, untuk melakukannya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Artinya banyak perkara-perkara baik yang bisa kita lakukan. Enggak usah malu-malu. Kamu ngaji bagus enggak? Ya udah ngaji aja, enggak ada masalah. Ngaji di pesawat, ngaji di mana, kamu sholat sunnah bagus, ya sudah sholat aja, nggak ada masalah, nggak usah malu-malu.
Ini berarti hadis ini benar-benar perintah. Kalau tidak malu, bukan perkara yang kau malu untuk melakukannya, lakukan saja. Ya. Hal ini terutama disampaikan kepada orang-orang yang ragu-ragu melakukan kebaikan. Makanya dalam sebagian riwayat disebutkan jika dia malu untuk melakukan amal soleh takut riya. Takut riya, mungkin sholat panjang-panjang takut orang bilang riya. Ya. Maka dikatakan kalau kau lagi sholat, kemudian datang syaitan bilang kau riya, fazid hatulan, maka panjangkanlah sholatmu, lebih panjangkan lagi buat biar setan jadi jengkel bahwasanya kau beribadah karena Allah bukan karena pertimbangan manusia. Ya. Jadi ini penting di zaman sekarang karena ingat banyak orang sekarang kita di zaman orang melakukan maksiat nggak malu-malu, kita melakukan kebaikan kita malu. Wanita mau pakai jilbab malu, wanita mau pakai jilbab masuk kantor malu, yang tidak pakai jilbab nggak malu-malu. Ya akhi subhanallah. Seorang baca Quran mau di bis, mau di halte, mau di tempat stasiun, mau di kereta, mau di pesawat malu. Mau lihat macam-macam enggak malu, nonton film enggak malu-malu. Kenapa Anda harus malu? Syiar. Makanya ini, jika itu baik lakukan saja, enggak usah malu-malu. Kalau orang-orang pelaku maksiat enggak malu-malu, kenapa kita harus malu? Lakukan saja. Justru mereka harusnya malu, tapi mereka tidak malu. Kita yang harusnya enggak malu, kita malu. Kalau takut riya tadi lawan setan. Melakukan, nanti dibilang riya, lakukan saja. Ya kata sebagian salaf, kalau kau lagi sholat, setan datang, kau itu hanya ingin riya, fazid hatulan, tambahkanlah sholatmu, panjangkan lagi, biar bikin setan jengkel ya. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, jika engkau melakukannya, engkau lakukan di hadapan umum, kau tidak malu, maka lakukanlah sendiri ketika sendiri. Maka lakukanlah ketika bersendirian. Ketika bersendirian. Dan juga sebaliknya. Ini tafsiran. Artinya kalau kau melakukan satu di depan orang, kau tidak malu, sendirian juga lebih utama tidak malu, apalagi enggak ada yang lihat. Dan sebaliknya, jika kau di hadapan orang kau malu melakukannya, maka jangan kau lakukan tatkala kau bersendirian. Ya. Seandainya kau melakukan tersebut ada orang lihat, kau kan malu. Ya. Ya. Sebagaimana dalam hadis istahyi minallah, malulah engkau kepada Allah kama tastahyi rajulan salihan fi qaumihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malulah kepada Allah sebagaimana kau malu dengan seorang saleh dari suatu kaum. Seandainya kau bertemu dengan dia, kau tidak akan melakukan demikian. Maka ketika kau sendirian, jangan kau lakukan demikian. Jangan kau melakukan demikian. Makanya Allah mencela orang yang ketika dia di depan masyarakat, di depan umum dia malu, tetapi ketika sendirian dia tidak malu. Yastakhfuna minallah wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Sebagian salaf seperti Ibnu Abbas menafsirkan yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Maknanya kata Ibnu Abbas yastahyuna minan nas, mereka malu kepada manusia tapi mereka tidak malu kepada Allah ya. Kepada Allah. Dan di antara sahabat yang terkenal memiliki sifat malu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi SAW mengatakan wa asdaquhum hayaan. Nabi memuji para sahabat, Abu Bakar begini, Umar begini, dia puji. Sampai kepada Utsman Rasulullah berkata wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling malu, benar-benar malunya itu benar di kalangan para sahabat adalah Utsman bin Affan. Pemalu. Tatkala di depan orang, apalagi bersendirian. Sampai begitu dia malu kepada Allah, sampai malaikat malu kepada dia. Ya, malu kepada sampai Rasulullah berkata, "Ala astahyi min rajulin yastahyi minhul malaikah?" Tidakkah aku malu kepada lelaki yang malaikat malu kepadanya? Artinya Utsman tatkala bersendirian dia takut kepada Allah. Dia malu kepada Allah ketika melakukan sesuatu. Sampai dia begitu malu kepada Allah, malaikat malu kepada dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar masuk, Nabi masih terlihat betisnya atau terlihat pahanya. Kemudian Umar masuk, Nabi juga terlihat betisnya atau pahanya. Ketika Utsman masuk, Rasulullah tutup. Maka ada yang bertanya, Rasulullah, kalau tidak salah Aisyah, tadi Abu Bakar masuk kau tidak merubah sikapmu, posisimu begitu saja. Umar masuk kau tidak. Ketika Utsman masuk kau tutup betismu atau pahamu, kata Nabi, ala astahyi min rajulin yastahyi minhul malaikah. Apa aku tidak malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya? Luar biasa keagungan Utsman. Si malaikat malu kepada dia.
Oleh karena ini tafsiran dua-duanya benar tentang makna jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau sukai. Ya, saya ulangi, tafsiran pertama celaan, artinya ini ancaman, kau tidak punya malu lakukan, tapi maksudnya larangan. Yang kedua pengkhabaran, orang yang tidak punya malu, dia pasti melakukan apa yang dia sukai. Ya. Atau yang kedua, benar-benar perintah untuk kebaikan, yaitu jika itu memang baik, yang tidak perlu kau malu ketika kau melakukannya, lakukan saja. Sunnah, kewajiban jangan malu-malu. Pergi sholat jamaah nggak usah malu-malu, pakai jilbab nggak usah malu-malu. Ya, wanita misalnya mau pakai cadar nggak usah malu-malu, nggak ada masalah, bikin aja. Ya, itu sunnah misalnya laki-laki cingkrang sunnah Nabi SAW nggak usah malu, biarin aja. Ini Nabi bilang nggak perlu malu, bikin aja. Kalau itu bukan perkara yang malu, bikin aja. Kenapa malu-malu? Malu sama Allah, malu. Ini bukan perkara yang dipermalukan. Kemudian juga jika engkau di hadapan orang-orang kau tidak malu, silakan lakukan ketika kau bersendirian. Jika kau melakukan hal tersebut di depan orang kau malu, maka jangan lakukan ketika kau bersendirian. Tapi ini tafsir daripada hadis ini. Ya. Kemudian rasa malu ada dua model. Ya. Rasa malu dua model. Ya. Yang pertama, kalau jibili itu dari sananya, dari lahir sudah demikian, punya rasa malu. Kemudian muktasab itu diusahakan. Tadi yang kita sebutkan hadis tentang Al-Ashaj Al-Asri atau yang Rasulullah tanya tadi, kata Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fika khoslataini yuhibbahumullah." Pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintainya. Ya Rasulullah sebut di antaranya rasa malu. Kemudian dia bertanya, "Qadiman am hadisan?" Ya Rasulullah, ini sifat ini dari dulu apa baru saya punya? Kata Nabi, "Bal qadiman." Dari dulu. Maksudnya dari sejak kau awal memang kau punya rasa malu. Dan ada orang-orang seperti itu. Kita di Indonesia banyak rasa malu luar biasa. Hampir rata-rata kita bilang orang Jawa ya rata-rata pemalu. Orang Jawa. Saya bukan berarti suku lain tidak malu, tidak. Tapi orang Jawa memiliki sifat utama pemalu. Ya, kalau ada sebagian mereka tidak pemalu itu keluar daripada sifat asal. Ini sifat yang bukan malu-maluin, bukan mempermalukan, tapi sifat malu. Malu sungkan kalau bahasa Jawa, luar biasa ya. Ya, mungkin berbeda dengan yang lainnya, tapi saya katakan bahwa ini sifat dari sananya dan kita di Indonesia banyak orang seperti ini. Banyak. Ya, meskipun sebagian mulai pudar dengan adanya kemodernisasi, dengan tontonan, dengan drama Korea, dengan anak-anak muda yang sejak kecil sudah enggak punya malu. Waliyadzubillah, dan itu yang terjadi. Yang kedua, yang diusahakan. Diusahakan dengan bagaimana? Dengan dua cara. Bagaimana kita bisa, kalau kita nggak punya malu, gimana cara kita punya rasa malu? Bisa dengan dua cara. Ya. Yang pertama adalah dengan mengenal Allah lebih dalam, mengenal Allah lebih dekat. Ya, dengan mengenal sifat-sifat Allah kita akan malu. Dengan nama-nama Allah kita pelajari, kita akan malu dengan Allah. Terutama ini berkaitan dengan rasa malu kepada Allah. Dengan mengenal Allah kita akan lebih punya rasa malu. Yang kedua, dengan bergaul dengan orang-orang yang pemalu. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang pemalu, ya, kita akan terbawa. Kita lihat dia, kalau ada yang itu orang minta dia nggak enak dia kasih. Ada misalnya dia bantu nggak enak, aduh saya nolaknya nggak enak. Ini orang seperti ini, kita bergaul dengan orang seperti ini, lama-lama kita jadi pemalu. Karena kita lihat sikap dia pemalu. Kalau dia nggak nolong orang, dia nggak enak. Kalau dia, ya tinggal dia niatkan karena Allah saja. Itu tinggal dia perhatikan bahwasanya dia melakukannya karena Allah, bukan karena dipuji. Tapi sifat malunya, kalau dia tidak bantu orang, kalau dia mau menyakiti hati orang dia malu, kalau dia mau misalnya banyak hal ya, dia tidak menurut sama orang tuanya dia malu misalnya, dia tidak membalas kebaikan gurunya dia malu, dia kalau datang ada pengajian datang terlambat dia malu, kan banyak orang seperti itu. Ada yang cuek-cuek aja, terlambat biarin aja, cuek aja nggak punya malu.
Ada orang seperti itu, rai gedek ya. Enggak. Tapi kalau kita bergaul sama orang pemalu, kita akan jadi pemalu. Otomatis kenapa? Karena kita bergaul dengan kita setiap hari lihat mereka sama orang pelit. Kalau dia bergaul sama orang pelit tambah pelit. Tapi kalau dia bergaul sama orang dermawan, dia akan jadi dermawan seperti mereka. Lihat bagaimana orang mudah mengeluarkan uang. Mudah. Bantu sana, bantu sini, lihat mereka bahagia, dia terbawa nanti. Maka dua cara, dengan bergaul orang yang pemalu, maka dia berusaha untuk menjadi pemalu juga. Yang pertama, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hal yang buat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya tentu dengan mengenal sifat-sifat bagaimana cara malu kepada Allah? Pertama, tadi mengenal sifat-sifat Allah. Mengingat nikmat-nikmat Allah. Di antaranya menyadari kurang bersyukur kepada Allah, malu sehingga kita malu pada Allah. Ini hal yang membuat kita kadang malu kepada Allah. Kita pertama sudah beri nikmat banyak, kita ini dikasih kesehatan, dikasih banyak, dikasih kebaikan, ngaji, keluarga, punya anak, tentram, di masa pandemi pun kita masih bisa bertahan. Banyak kenikmatan yang Allah. Tapi kita kadang ya begitulah. Kadang kita enggak malu. Makanya Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina oleh Zulaikha, ya. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ketika Zulaikha menghiasi dirinya dengan kecantikan luar biasa, kemudian dia kunci seluruh pintu, semua pintu dikunci. Dia sudah menghiasi dirinya, dia ajak Yusuf dalam kamarnya dan dia ngerayu Yusuf, haytala wahai Yusuf kemarilah. Dia yang merayu Yusuf dan dia cantik jelita Zulaikha. Karena dia istri pejabat besar di Mesir. Namanya pejabat ya harusnya cari istri cantik loh. Harusnya ya. Kalau istrinya biasanya biasanya dia belum jadi pejabat sudah nikah. Tapi kalau udah pejabat terus kaya raya, harusnya dia milih wanita yang cantik jelita. Nah, maksud saya Zulaikha ini cantik. Dia ngerayu Yusuf. Ya, sudah pintu semua dikunci. Tapi apa kata Yusuf? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dia mengucapkan satu kalimat yang indah yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan Tuanku masukkannya majikanku, suamimu wahai Zulaikha berbuat baik kepada aku, malu. Gimana suamimu baik kemudian saya berkhianat? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disebut oleh Nasafi dalam tafsirnya, innahu rabbi ahsana mathwaya, bahwasanya Allah telah berbuat baik kepadaku. Banyak nikmat Allah berikan kepadaku. Bagaimana aku mau bermaksiat ya? Malu mau berzina sama Zulaikha sementara nikmat Allah berikan begitu banyak. Ini terkadang membuat kita mau maksiat, kita kadang-kadang malu ingat nikmat yang begitu banyak. Kesehatan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa orang hormati kita, banyak hal, tapi kita ya kadang-kadang kita ya bermaksiat, kita belajar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Kemudian menyadari kita kurang bersyukur kepada Allah. Benar. Dibandingkan apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, mungkin dalam bahasa kita apa yang sudah kita lakukan buat Islam, buat agama, tapi hakikatnya buat kita, bukan buat agama, buat kita. Karena apa yang kau lakukan kebaikan untuk dirimu. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Barang siapa yang pelit, dia pelit pada dirinya sendiri. Ente pelit, ente bukan pelit sama orang, pelit sama diri ente. Anda di akhirat kelak, kalau Anda pelit, ya Anda yang rugi. Tapi kalau Anda enggak pelit, ya yang untung Anda sendiri. Meskipun bahasanya, frame-nya Anda berbuat apa yang kita lakukan buat agama, buat kaum muslimin. Sebenarnya benar Anda melakukan sesuatu buat agama, tapi hakikatnya untuk diri Anda sendiri. In ahsantum li anfusikum. Allah kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur untuk dirinya sendiri, ya. Ketika kita kurang dalam beribadah, ya kita ingat-ingat hal tersebut, kita jadi malu. Saya mau bagaimana ketemu Allah? Saya sudah umur tinggal sedikit. Nggak tahu kapan meninggal, sampai udah botak kepala belum bisa apa-apa, uang sudah banyak saya lakukan untuk dunia, tidak pernah saya lakukan untuk Allah, mendidik anak-anak juga mungkin kurang beres, istri juga kurang beres, umur saya tinggal apa yang saya lakukan? Saya ingin bersyukur kepada Allah, malu kepada Allah, ketemu dengan Allah dengan kondisi seperti ini kita malu. Ya, maka
Ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa menumbuhkan rasa malu ya kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Tapi ini mungkin saja yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian saja para dokter, para guru, para profesor yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.